di sini kami ingin mewawancarai Pak Sam terkait mungkin lebih ke lika-liku Bapak sebagai dosen di Fakultas Vokasi. Untuk yang pertama mungkin bisa diceritakan Bapak terkait apa motivasi Bapak untuk menjadi dosen, terutama menjadi dosen di UNY. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menyampaikan sedikit cerita tentang perjalanan Pak Sam menjadi dosen di UNY. Yang pertama sebenarnya Pak Sam tidak sejak awal menjadi dosen UNY. Sebelumnya Pak Sam sudah mengabdi menjadi dosen di dua perguruan tinggi. Pertama di akuntansi, Akademi Akuntansi Sabta Widyatama, kemudian yang kedua di Universitas Widya Mataram, dan yang terakhir di Universitas. Jadi Pak Sam mengawali karir sebagai dosen di Akademi Akuntansi Sabta Widyatama. Nah, adapun motivasi Pak Sam menjadi dosen, yang pertama tentu saja Pak Sam ingin mencari nafkah. Jawaban utama ya. Ya tidak munafik ya. Meskipun sebenarnya mencari nafkah itu sebenarnya pilihannya juga. Tapi dulu itu memang sejak jadi mahasiswa itu Pak Sam sudah menjadi asisten dosen di beberapa perguruan tinggi swasta. Jadi zaman dulu itu belajar dosen, terutama mata kuliah yang banyak praktek hitungan, itu mereka merekrut asisten untuk membantu kinerja mereka. Jadi dosen menyampaikan teori, kemudian asisten itu memberikan latihan-latihan sehingga mahasiswa selain cukup diberikan materi oleh dosen juga semakin makin terampil ya, sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dengan mengikuti program yang diberikan oleh asisten. Nah, kemudian dari tugas sebagai asisten itu kemudian tumbuh dalam hati Pak Sam untuk mengabdi di bidang pendidikan. Kemudian pada saat ada Akademi Akuntansi itu mau didirikan, Pak Sam ditawari untuk terlibat di dalam pengelolaan perguruan tinggi tersebut. Kemudian Pak Sam menjadi dosen di situ. Nah, kemudian Pak Sam pindah dari Sabta Widyatama itu bukan karena ada alasan, tapi alasannya itu karena memang Akademi Akuntansi itu memang tutup ya, karena yayasannya juga, sehingga itu Pak Sam kemudian karena tutup otomatis sudah tidak bekerja di situ. Nah, kemudian Pak Sam menjadi dosen di Universitas Widya Mataram. Nah, ketika Pak Sam menjadi dosen di Widya Mataram itu pada suatu saat ditawari oleh Universitas Negeri oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ekonomi pada saat itu menawari kepada Pak Sam untuk menjadi dosen. Namun sebelumnya itu sekitar tahun 2014. Namun sebelumnya mulai dari tahun 2010 Pak Sam sudah menjadi dosen luar biasa di FIB ya, di Prodi Pendidikan Akuntansi. Nah, kemudian pada saat itu ditawari oleh Pak Dekan karena memang pada saat itu Prodi Akuntansi itu memerlukan tambahan personel dosen untuk untuk pertimbangan rasio dosen mahasiswa, karena pada saat itu rasio dosen mahasiswa belum ideal ya. Kemudian Pak Sam ditawari. Nah, kemudian kenapa Pak Sam memilih menerima tawaran itu ya, karena pertama memang pada saat itu memang kondisi Pak Sam itu di
Tetapi Jam Mataram memang tidak ideal ya, di sana memang untuk pengembangan karir dosen itu memang tidak kondusif karena memang kondisi perguruan tingginya, sehingga kesempatan untuk berkembang itu ya ada, tapi tidak cepat gitu. Nah kebetulan kenapa Pak Sam menerima pertimbangan masuk FEB UNY ya karena memang yang merekomendasi itu kebetulan teman-teman Pak Sam dulu waktu kuliah di S2. Jadi waktu kuliah di S2 di FEB UGM itu dulu Pak Sam satu angkatan dengan Pak Abdullah Aman yang sekarang menjadi ketua SPI UNY ya, Satuan Pengawas Internal ya. Yang kedua ada adik kelas yaitu Profesor Sukerno ya. Itu dulu adik kelas di waktu mengambil S2 di FEB. Itu yang yang merekomendasi Pak Sam untuk membantu dia. Ya tentu saja Pak Sam merasa senang dan bangga bisa mengabdi di UNY ya karena itu sesuai dengan cita-cita Pak Sam, itu berkarya di bidang pendidikan. Dan tentu saja memang di bidang pendidikan itu bukan suatu perkara yang mudah. Kita harus senantiasa mengembangkan diri untuk mengikuti akselerasi perkembangan di bidang pendidikan. Ada tambahan? Tapi saya ingin menambahkan bahwa untuk mengembangkan diri saya sebagai dosen, saya saat ini posisinya juga sedang melanjutkan studi di program studi ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Saya mau bertanya, ada nggak ya Pak tantangan atau hambatan dalam proses belajar di sini yang dialami Bapak? Terus ada nggak ya kayak solusinya atau semacam itu? Ya sebenarnya ya tantangannya itu kita harus mengikuti sebagai dosen, kita harus terus mengikuti perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang teknologi di bidang pendidikan itu sendiri. Karena perkembangan di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam pendidikan itu berkembang pesat, sejalan ya dengan perkembangan peradaban manusia. Semakin tinggi dengan peradaban manusia, kebutuhan akan ilmu pengetahuan itu akan semakin tinggi. Dan itu perguruan tinggi harus menjadi ujung tombak ya, dan dosen sebagai aktor di perguruan tinggi itu harus mensikapinya secara tepat. Tantangannya ya itu saja, supaya tidak tertinggal dengan mahasiswa. Karena kita berpacu dengan mahasiswa. Kalau sampai dosen itu tertinggal beritanya dari mahasiswa, ya nanti apa yang disampaikan di kelas itu menjadi lucu, mahasiswa lebih cepat tahu. Takutnya malah mahasiswa udah tahu Iya, meskipun dosen-dosen juga menyadari keterbatasannya. Kalau mahasiswa itu kan kesempatannya sangat luas. Kalau dosen itu karena itu juga ada tugas di luar mengajar, ada pengabdian kepada masyarakat, ada penelitian, itu mungkin waktu untuk mengikuti perkembangan di berbagai media itu juga relatif terbatas. Tapi itu harus dosen harus memaksakan diri, mencari waktu, mencari kesempatan ya untuk meningkatkan diri dosen masing-masing. Saya mau tanya, selama Pak Sam menjadi dosen di UNY ini, ada tidak pengalaman terbaik yang Pak Sam dapatkan? Ya semuanya baik ya, semuanya baik ya. Karena menjadi dosen itu sudah menjadi cita-cita Pak Sam. Jadi semua yang terjadi dalam selama Pak Sam itu semua menjadi pengalaman baik ya. Menjadi dosen di depan kelas, menjadi pendamping mahasiswa ya, sebagai dosen pembina akademik, mendampingi mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat, dalam penelitian, dalam tugas akhir proyek skripsi ya, itu semuanya adalah cerita yang baik bagi masyarakat. Kalau saya mau tanya Pak, apa sih Pak pencapaian yang Bapak
itu? Berarti saat ini Bapak lagi melanjutkan S3 ini Pak? Ini sedang melanjutkan S3 dalam proses penyusunan tugas akhir. Ya karena apa itu pada saat Pak Sam ingin apa itu secepatnya menyelesaikan, di sini malah mendapatkan tugas baru di sini sebagai koordinator prodi akuntansi. Nah itu tentu saja apa itu cukup menyita waktu ya, karena banyak pekerjaan yang bersifat teknis. Ya. Itu harus Pak Sam harus standby melayani mahasiswa, melayani stakeholder, ya. Dan itu tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Kalau saat tanda tangan itu ya harus tanda tangan sendiri, tidak bisa minta tolong orang lain harus tanda tangan. Ya. Padahal kita melayani di sini kan misalnya kalau per angkatan itu ada 100 mahasiswa, itu kan berarti kalau 4 angkatan kan berarti sudah 400 mahasiswa. Itu yang menjadi menjadi kendala, ya. Tapi ya Pak Sam harus menerima keadaan seperti itu. Ya semuanya juga sekolahnya juga pelan-pelan diberikan untuk penyelesaiannya. Tugas administrasi ini juga tidak boleh terkenal. Pak, ada nggak hambatan saat menjalani sekolah S3 sekarang? S3. Ya ini dengan dengan tugas sebagai korprodi itu memang waktunya lalu banyak untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai korprodi. Nah itu juga cukup menyita waktu, ya. Sehingga pada saat seharusnya Pak Sam meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas akhir, ini menjadi terhambat. Saat ini Pak Sam melanjut S3 di mana? Di Universitas Islam Negeri Sunan Gajah. Kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa yang sedang berjuang meraih cita-citanya Pak? Ya tentu saja mahasiswa harus fokus, ya, sesuai dengan cita-cita semula. Kalau misalnya kuliah itu ya betul-betul kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk untuk merealisasikan cita-cita itu, fokus belajar, ya. Meskipun fokus belajar itu tidak selamanya di kelas, ya. Karena nanti mahasiswa itu juga akhirnya nanti akan menjadi bagian dari masyarakat, ya. Jadi nanti kemampuan yang dibutuhkan di lingkungan sosial nanti itu juga harus disiapkan mulai dari sekarang. Misalnya mulai sekarang mahasiswa sebaiknya itu semampunya harus terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, ya, supaya terbiasa berinteraksi dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang, suku, agama, ras, perilaku, sifat dari masing-masing anggota komunitas itu. Kita terbiasa berbeda pendapat, kita bisa terbiasa menyampaikan pendapat, ya. Kita terbiasa untuk menyelesaikan solusi dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan kemudian nanti ketika kita lulus itu ya kita punya pengetahuan yang luas, di samping di bidang ilmu pengetahuan, kita juga di ilmu yang lain, misalnya masalah leadership, ya, masalah manajerial, ya, masalah communication skill, ya, itu penting harus dimiliki oleh mahasiswa. Begitu. Ya, mungkin cukup sekian mungkin ya wawancara yang kami lakukan kepada Mbak. Mungkin banyak salahnya kami mohon maaf, ya. Dan kami ada sedikit buah tangan untuk Mbak. Buah tangan bukan buah kepala. Seru banget. Ya, oke. Saya juga terima kasih wawancara ini, meskipun ini hanya sebagai tugas kelas. Pak Sam juga minta maaf, mungkin Pak Sam juga belum terbiasa tampil di depan publik untuk menyampaikan
ide-ide atau menyampaikan apa yang ada di dalam hati maupun pikiran Pak Sam minta maaf kalau hasil wawancaranya nanti tidak memuaskan bagi kalian semua. Mudah-mudahan sedikit yang bisa Pak Sam berikan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.